ketika selama ini kami hidup tidak menyenangkan hati-Mu. Tapi hari ini dan seterusnya kami mau hidup dan menyenangkan serta berkenan bagi-Mu Tuhan. Pakai hidup kami sesuai rencana dan rancangan. Pakai kami Tuhan. Sekalipun di masa-masa seperti ini tidak membatasi kami untuk kami mempersembahkan hidup kami. Dalam setiap gerak hidup kami mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, aku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna pertimbangan semua dalam Yesus.
rindu ketika Kau datangi kami boleh didapat setia layak berkenan padamu. Tidak ada yang lain hari-hari ini Tuhan, dalam semangat hidup kami mau serupa seperti-Mu ya Tuhan. Dalam setiap hidup, dalam setiap gerak hidup kami mau serupa seperti-Mu Bapa. Kami mau jadi seperti Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Beri kami waktu, beri kami kesempatan hari-hari ini Tuhan. Kami boleh berubah dan memperbaiki hidup, memperbaiki diri kami Tuhan. Agar satu waktu nanti kami boleh berkenan di hadapan dan layak bagi-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dan layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Terima kasih Tuhan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku ku mohon padamu. Haleluya. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Oh, setia, ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini permohonan kami dan kami memohon sungguh kepada-Mu Tuhan. Kami rindu, kami didapati setia, agar kami boleh layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan satu waktu kami boleh berjumpa dengan Engkau di rumah, di tempat-Mu, di sorga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Bapa, mari melalui Roh-Mu melawati kami semua, bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, maupun kekasih-kekasih Tuhan yang lain yang bersama-sama kami dalam ibadah pagi hari ini. Mari lawati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, dan berkati lawati kami semua yang ada juga di tempat ini, dan berkati serta umat hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami berdiri untuk kami mau dengar, kami mau terima firman-Mu seutuhnya di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari ini, baik sebahagian dari jemaat Tuhan yang melayani hari ini, kami di ruangan ini tidak lebih dari 10 orang, tapi kita percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul sepakat untuk berseru dan memanggil nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir dengan segala kemuliaannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita mau merenungkan suatu kebenaran firman yang masih menjadi atau yang masih salah, masih banyak disalahpahami oleh kebanyakan orang Kristen perihal tentang lahir baru atau kelahiran baru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, beberapa waktu ke depan ini dalam ibadah ini, saya harap bahwa saudara, Bapak Ibu di rumah masing-masing juga bisa memperhatikan, kalau sedapatnya atau seperlunya bisa juga mencatat, agar supaya hal ini bisa terus kita ingat, terus menjadi berkat kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, beragama itu mudah, sebab agama adalah kebutuhan setiap manusia. Siapapun manusia itu, maka agama adalah satu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan hari demi hari. Kenapa? Sebab ketika manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia membutuhkan suatu sarana atau media untuk manusia itu bisa menjalankan hidupnya, hidup kemanusiaannya sehari-hari. Manusia yang jatuh dalam dosa, kita juga harus luruskan bahwa sekalipun manusia itu telah jatuh dalam dosa, bukan berarti bahwa hidup manusia itu menjadi bejat atau menjadi barbar seperti layaknya binatang yang tidak bisa dikendali dan terkendalikan. Sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, namun masih bisa berbuat baik, masih dapat melakukan moral-moral yang baik, masih dapat beraktivitas dan melakukan segala kebiasaan yang baik. Contohnya seperti di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian, di mana Allah memperingatkan Kain. Allah memperingatkan Kain untuk tidak membunuh adiknya Habel. Artinya bahwa Allah melihat di dalam diri Kain masih ada moral yang baik. Kain masih bisa berbuat baik. Kain masih dapat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan, dalam hal ini membunuh adiknya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, bukan berarti manusia itu hidup bejat, tidak tahu yang baik. Tetapi manusia masih bisa berbuat baik atau berlaku sopan, hidup dalam moral yang baik. Nah, sebab itu di dalam Alkitab kita juga dapat menemukan orang-orang yang dipandang Allah memiliki moral sifat hidup yang baik, seperti Abraham, seperti Nuh misalnya, seperti Ayub juga misalnya, dan banyak tokoh-tokoh yang lain dalam Perjanjian Lama yang di pemandangan mata Allah, manusia-manusia ini atau orang-orang ini masih memiliki sikap baik dalam hidupnya, atau dapat hidup dalam moral yang baik, sekalipun
manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa manusia dalam menjalani hidupnya perlu suatu media, perlu suatu sarana untuk manusia itu dapat menjalankan kehidupan normal baik dari hari ke hari. Nah, salah satunya adalah agama. Manusia memerlukan agama karena manusia memiliki nurani, hati nurani, naluri untuk hidup bermoral baik atau hidup dalam melakukan tindakan aktivitas yang baik sesama maupun kepada yang disembah. Manusia juga membutuhkan agama, membutuhkan naungan. Nah, agama dapat memfasilitasi ini. Untuk manusia dapat hidup bermoral baik, agama bisa memfasilitasi ini. Dengan hukum yang ada di dalam agama-agama itu. Manusia juga butuh naungan. Manusia butuh perlindungan dari suatu kuasa yang melebihi segala kuasa yang dimiliki oleh manusia. Dan agama sanggup memfasilitasi hal itu. Dengan dimana agama memperkenalkan Allah atau ilah atau dewa-dewa atau Tuhan yang baik menurut agama yang diyakini dan dipercayai oleh masing-masing orang tersebut. Jadi agama dalam hal ini sangat-sangat dibutuhkan karena agama sanggup memfasilitasi semua yang diperlukan dan dibutuhkan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, agama juga sanggup dan dapat memfasilitasi bagaimana manusia sanggup berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah, dengan yang disembah. Contohnya dalam hal ini bangsa Israel, orang Yahudi. Mereka memiliki imam besar dan imam-imam yang membantu terlaksananya pertemuan di dalam kemah ibadah atau dalam kemah suci atau dalam bait ibadah, dalam bait Allah. Nah, agama memfasilitasi menyediakan imam dalam agama Yahudi. Setahun sekali imam masuk dalam ruang yang maha kudus, bertemu dengan Allahnya, bertemu dengan Bapa untuk menjadi fasilita, untuk menjadi penghubung antara umat dengan Allah. Dan agama memfasilitasi itu. Nah, kalau di zaman kita sekarang, kita juga membutuhkan mediator, membutuhkan seperti orang Yahudi, agama Yahudi tadi. Kalau agama Yahudi memiliki imam-imam, nah zaman sekarang ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada penginjil dan lain sebagainya. Yang dipercayai mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menjadi fasilitator atau mediator untuk umatnya bertemu dengan Tuhannya. Jadi sungguh dan benar adanya bahwa manusia dan agama itu klop sebenarnya, klop dan baik. Tidak ada agama yang mengajarkan perihal-perihal yang bertentangan dengan moral yang baik. Semua agama pasti mengajarkan perihal yang baik. Dan sekali lagi saya katakan, beragama itu mudah. Beragama itu mudah. Apalagi kita di Indonesia dijamin di dalam hukum untuk setiap warga berhak untuk memeluk salah satu agama yang disahkan di bumi Indonesia ini. Nah, sekarang tetapi yang saya mau katakan pagi hari ini, yang saya mau jelaskan lebih dalam hari ini, tetapi untuk mengikuti Yesus ini berbeda. Untuk mengikuti Yesus berbeda dengan warna yang dimiliki oleh orang-orang yang beragama. Kenapa? Nanti kita akan lihat sebentar kenapa berbeda. Dan dari sini juga kita akan memahami perihal tentang apa dan bagaimana lahir baru yang sebenarnya. Pemahaman lahir baru
menurut Alkitab, menurut Injil yang murni. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Kristen atau kekristenan itu sebenarnya tidak sekedar sebuah agama. Sebab kekristenan adalah jalan hidup, the way of life, jalan hidup di mana orang Kristen hidup harus menuruti hidup yang pernah Yesus jalani selama dia ada di muka bumi. Nah, inilah kekristenan. Sebab kalau agama itu dibayang-bayangi oleh hukum peraturan, seperti misalnya agama Yahudi, mereka diatur sedemikian rupa oleh hukum mereka, hukum Torah. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita tidak dibayang-bayangi lagi oleh hukum Torah, tetapi hukum kita adalah hukum kehidupan, di mana hidup kita harus menjalani hidup yang Yesus telah jalani. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebenarnya kalau kita perhatikan, kenapa begitu banyak orang Kristen yang juga saya boleh katakan banyak yang putus di tengah jalan, atau hidup kekristenannya adalah hidup kekristenan yang tidak menjalani kehidupan Kristus. Karena kalau kita mau sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus, itu berarti kita sedang cari masalah dalam agama. Kenapa cari masalah? Karena kita akan dituntut untuk tidak hidup seperti kebanyakan hidup orang yang di luar sana. Kalau orang yang di luar sana hidupnya hidup sesuka-sukanya dia, sekalipun dia beragama. Tetapi bagi orang Kristen, bagi saudara dan saya, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa mengikut Yesus adalah hidup yang harus menghidupi hidup yang Yesus pernah jalani. Jadi artinya ini secara tidak langsung membawa hidup kita kepada masalah yang besar, di mana kita harus berjuang untuk mematikan daging ini hari demi hari. Contoh kalau saudara ingat di dalam Injil Matius pasal 19, ada orang kaya di sana, dicatat dalam Injil Matius 19, di mana kalau saudara tahu dan kita tahu bersama bahwa si orang kaya yang dicatat digambarkan dalam Injil Matius pasal 19 adalah orang yang hidupnya sudah sudah wajar. Hidup yang didambakan oleh kebanyakan orang. Memiliki segala sesuatu. Memiliki segala apa yang dia miliki, sanggup untuk membuat dia nyaman dalam kehidupan hari-hari. Kalau saudara perhatikan si orang kaya dalam Matius pasal 19 ini, dia bukan hanya sekedar kaya, tetapi dari sisi keagamaannya, dia hebat, dia luar biasa, tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan orang kaya yang digambarkan di dalam Injil Matius pasal 19 adalah kehidupan yang didambakan oleh kebanyakan kita manusia, bahkan kebanyakan orang Kristen itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, artinya bahwa orang kaya ini bukan hanya sekedar kaya, tapi mempunyai akhlak yang baik, bermoral baik. Tidak ada yang dapat menuntut dia, mendakwa dia karena dia hidup baik, sudah kaya, berakhlak baik, bermoral baik, selalu menolong, menjadi panutan, apalagi kurang dari orang lain. Perfect ciamik orang ini di hadapan pemandangan mata manusia, bagus dia. Tetapi kalau sudah perhatikan rentetan alur cerita dari si orang kaya ini, dia bertanya satu hal kepada Yesus. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya bahwa sekaya-kayanya orang ini, sekalipun berakhlak bermoral baik, tapi dia mengakui bahwa dalam dirinya masih ada satu hal yang kurang atau hilang dalam dirinya. Nah, kita harus bisa mengakui ini kalau kita mau menjadi ciptaan baru. Kita harus mengakui ini dalam diri kita, siapapun saudara. Harus mengakui ini bahwa ada sesuatu yang
dalam jiwa kita. Kita harus akui itu. Nah, orang kaya ini ngomong sama Yesus dalam komunikasinya dalam Injil Matius pasal 19. Apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Nah, Yesus menanggapi pertanyaan orang kaya ini. Yesus katakan, lakukanlah hukum. Hukum di sini adalah hukum Taurat. Itu tadi saya katakan bahwa kalau agama itu dibayar-bayarkan oleh hukum, agama apapun dibayar-bayarkan oleh hukum. Mereka harus melakukan hukum. Kurang dari tuntutan hukum, gagal semua yang sudah dilakukan. Nah, Yesus menanggapi pertanyaan dari seorang kaya ini, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan, lakukan. Jangan membunuh, hormati orang tua, jangan berzina, jangan mencuri, bla 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 dan lain sebagainya. Yang tercatat dalam bukunya si orang kaya tadi, dalam hal ini hukum Taurat. Si orang kaya ini ngomong, sudah Tuhan, aku sudah lakukan semua itu. Dan Yesus tidak membantah pernyataan orang kaya karena Yesus tahu dia sudah melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Tidak ada cacat celah. Tapi seorang kaya ini belum puas. Dia desak Yesus dan dia berkata, semua sudah saya lakukan. Apalagi yang kurang? Nah, di sini masalahnya. Nah, ini saya katakan kekristenan itu hidup dalam masalah yang besar. Kalau hidup beragama hanya memiliki moral yang baik, no problem. Semua juga orang bisa menerima itu. Tetapi menjadi Kristen, hidup menjalani hidup kekristenan, nah ini masalah besar buat hidup. Waktu Yesus katakan kepada seorang kaya ini, oke, baiklah kalau begitu, kalau kamu mau memiliki hidup yang berkenan, dalam teks asli hidup yang berkualitas, seperti kualitas yang diinginkan oleh Bapa, maka Yesus katakan kepada orang kaya ini, pulang, jualah segala milikmu, berikan kepada fakir miskin, dan ikut aku. Nah, masalah kan? Nah, disinilah gagalnya kebanyakan kita orang Kristen. Sama seperti orang kaya ini, mau hidup berkenan, mau hidup layak, mau hidup berkualitas, tapi gak rela tinggalkan dunia. Dan repot, gak mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi seorang kaya yang berakhlak baik ini, yang beragama ini, akhirnya pulang dengan segala kekecewaan. Karena dia gak sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan Yesus untuk dia memiliki hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Nah, sekarang bagaimana dengan keadaan? Keadaan kita sebagai pengikut Kristus di hari-hari ini. Keadaan kita yang mau mengikuti Yesus, jejak hidup Yesus, saya mau katakan, enggak mudah Kristen itu. Kalau ada pendeta hamba Tuhan siapapun yang menyampaikan hidup Kristen itu mudah, suruh dia bertobat dan belajar. Karena hidup kekristenan itu adalah hidup yang penuh perjuangan. Bukan sekedar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selesai. Nanti tunggu 3 waktunya Yesus datang dan masuk surga. Oh, enak sekali dari Kristen seperti itu. Tapi Kristen yang sesungguhnya harus berani untuk meninggalkan dunia dengan segala keindahannya. Artinya bukan saya mengajak saudara untuk hidup di hutan sekali lagi. Bukan saudara ingin meninggalkan segala sesuatu yang saudara miliki dan menyepi di tempat-tempat sepi di gua-gua, itu goblok, itu bodoh namanya. Tetapi adalah apapun yang kita miliki, segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita miliki, tidak akan mengikat hidup kita untuk kita terus mau menyenangkan Tuhan. Itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kekristenan adalah jalan hidup. Yesus katakan kepada orang kaya ini, jika engkau mau memiliki hidup yang layak, hidup yang berkenan, hidup yang berkualitas, maka harus rela meninggalkan segala sesuatunya. If you
perfect. Alkitab katakan dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam teks asli teleios, artinya kita harus hidup menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Kita tidak bisa diikat oleh apa. Kalau kita mau hidup sempurna, kita harus tinggalkan dunia dengan segala kita. Yang masih untuk tetap mempertahankan dunia hari ini dengan segala keindahannya, mau saudara makan di corona. Dunia ini tidak ada tempat lagi untuk saudara dan saya hidup nyaman selain menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan berusaha untuk memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang tidak terikat lagi dengan segala bengek yang ditawarkan oleh dunia. Jadi artinya kalau Tuhan berkati kita dengan segala materi yang ada dalam pekerjaan, dalam usaha, pakailah segala sesuatu berkat yang Tuhan percayakan dalam segala kerja kerasmu. Pakai itu untuk menyenangkan, bukan untuk kepentingan dan memuaskan hawa nafsu daging kita. Karena semua itu hal-hal yang sifatnya jasmani itu ada waktunya. Semuanya itu juga kita nggak bawa sampai ke surga. Sebatas ada di dunia. Nah, selagi kita masih hidup di dunia ini, pakailah hidup yang pertama menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, dengan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita pakai juga untuk mau menyenangkan hati. Apapun yang kita mau perbuat, kalau kita lakukan, cobalah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, layak nggak saya buat? Tuhan, besok saya mau usaha ini, saya mau rencana untuk pergi ke tempat ini. Tuhan, bagaimana kita? Jadi kembali lagi Bapak Ibu. Maka Yesus katakan kepada seorang kaya ini, jualah segala milikmu dan bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Artinya bahwa jangan terikat dengan dunia. Kalau kita memiliki segala sesuatu hari ini, miliki itu untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Harus berani Bapak Ibu, harus berani bertindak seperti ini, harus berani untuk tinggalkan dunia, baru kita layak bisa untuk ikut Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kekristenan itu ibarat hidup kita itu diformat lagi. Hidup kita itu diformat ulang. Hidup yang hanya memiliki kodrat manusia diformat lagi menjadi hidup yang memiliki kodrat ilahi, yang siap untuk menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Bukan hidup beragama lagi, bukan hidup yang sebatas hidup beragama, berkelakuan dan bermoral baik. Tetapi kekristenan tidak sampai di situ. Tapi kekristenan adalah hidup yang sempurna, seperti Kristus sempurna ketika dia hidup di dunia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa kelahiran baru atau orang yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus adalah orang yang sudah menanggalkan segala sesuatu untuk tidak mengikatkan dirinya lagi. Tidak ada lain selain matanya tertuju kepada Yesus yang memimpin imannya yang akan menjadi sempurna. Iman orang itu yang menjadi sempurna sehingga kelahiran baru itu sungguh dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi ikut Tuhan itu nggak mudah Bapak Ibu. Kekristenan itu hidup baru itu nggak mudah. Sebab kebanyakan kita punya pandangan tentang hidup baru, apalagi orang-orang Pantekosta. Kalau sudah dibaptis keluar dari air baptisan, wah sudah hidup baru. Itu pemahaman yang keliru, bahkan gak tepat. Kalau sudah dibaptis, sudah ikut perjamuan, sudah memberi persembahan, korban persekutuan dan lain sebagainya, tetek bengek persembahan, sudah meningkat hidup baru, sudah hafal kitab Kejadian sampai sudah hidup baru. Enggak. Kalau itu standar hidup baru atau lahir baru, kalah saudara dan saya dengan orang Farisi dan orang Saduki, ahli Taurat, kalah jauh. Maka itu sebabnya kekristenan bukan agama, bukan sekedar agama, tapi kekristenan, the way of life, jalan hidup. Jalan hidupnya siapa? Jalan hidup Kristus yang perlu kita juga jalani. Nah sekali lagi di sini baru kita dapat memahami arti dari kelahiran hidup baru itu yang sesungguhnya seperti apa. Bukan seperti pemikiran pemahaman banyak orang Kristen hari-hari ini yang menganggap hidup baru
hidup baru itu adalah mujizat yang terbesar. Enggak tepat sebenarnya. Lahir baru, hidup baru adalah perjuangan terbesar dalam hidup. Bukan mujizat terbesar, tapi perjuangan terbesar. Nah, saudara perhatikan, Yesus keluar dari air baptisan. Apa yang Yesus katakan? Perjuangan, kan? Perjuangan yang besar, perjuangan yang enggak main-main, perjuangan yang bisa membuat Yesus menyerah, kalah, atau dia harus maju terus. Itu hidup baru, masuk dalam perjuangan. Hidup baru itu masuk dalam pergumulan. Hidup baru itu pemahaman kebanyakan orang itu, hidup baru itu hidup Kristus masuk, atau Roh Kristus masuk, atau Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Hidup baru. Enggak. Itu kan kebanyakan pemikiran kita hari ini. Tapi hidup baru adalah bagaimana mulainya perjuangan dalam kehidupan kekristenan kita. Coba saudara perhatikan dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes, Yesus katakan begini dalam Injil Yohanes pasal 17. Pasal 17 ayat 21, di sana ada kata-kata Yesus seperti ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Artinya orang yang sudah hidup baru adalah orang yang sungguh-sungguh hidup, bukan untuk hidup diri sendiri, tapi hidup yang menyenangkan. Kita hidup Tuhan hidup dalam kita, dan kita hidup di dalam Tuhan. Maka Alkitab juga katakan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak orang yang mau hidup baru tapi nggak mau berjuang. Nah, sama-sama. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Saudara mau dikelompokkan. Banyak yang dipanggil, cukup di situ, atau walaupun susah, walaupun harus berjuang, tapi kita masuk yang dipilih. Masuk dalam menjalani kehidupan baru, hidup baru, lahir baru yang sesungguhnya. Jadi enggak asal-asalan Yesus menyampaikan segala perkataan yang tercatat di dalam Injil hari ini. Jadi sekali lagi bahwa kelahiran baru atau hidup baru di dalam Kristus itu bukan suatu hal yang sederhana, Bapak Ibu. Bukan suatu hal yang mudah seperti yang menjadi pemahaman pemikiran kita hari-hari ini. Bukan mudah hidup baru itu. Sebab hidup baru juga tidak terjadi secara, tadi saya katakan, tidak secara mistik atau mistis, di mana kita berpikir seakan-akan hidup baru itu terjadi di luar kesadaran kita sebagai manusia. Tidak demikian. Tetapi segala sesuatu yang kita jalani di dalam kita menjalani hidup seperti Kristus itu adalah segala sesuatu yang kita jalani secara real, secara nyata, secara fakta. Kita sadar, bukan nggak sadar bahwa terus kita kayak robot diatur dan dikendalikan oleh remote control yang bukan kita. Enggak. Kita punya kehendak. Kita punya kehendak dalam jiwa kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita pahami kelahiran baru dengan benar. Kelahiran baru adalah perjuangan terbesar dalam hidup orang Kristen. Kapan dia mulai berjuang? Ketika dia percaya Yesus dan berkomitmen, aku mau jadi seperti-Mu Tuhan dalam rangkaian perjalanan hari demi hari. Inilah perjuangan yang harus kita perjuangkan sampai kita menuntut maut. Enggak berhenti di tengah jalan. Namanya juga kelahiran Bapak Ibu. Namanya juga lahir. Segala proses kelahiran itu enggak mudah, ada proses. Ada kelahiran yang bisa berjalan baik, ada juga kelahiran yang tidak berjalan baik. Ada kelahiran yang babynya selamat, ada juga yang enggak selamat. Sama. Perjalanan orang dalam menjalani kehidupan lahir baru itu enggak mudah. Proses, ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Ada yang mampu, ada yang enggak bisa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi
tidak seketika ya Bapak Ibu, untuk proses kelahiran baru itu nggak semudah, nggak seketika terjadi dalam hidup kita. Tetapi ada perjuangan yang perlu kita jalani. Nah, coba kita baca dalam Injil Matius 2 Petrus pasalnya yang pertama. 2 Petrus pasal pertama. Ayatnya yang keempat. 2 Petrus 1 ayat 4. Nah, saudara perhatikan. Dengan jalan ini ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia itu. Next ayat 5. Justru karena itu, dalam teks asli juga pakai kalimat yang sama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Catat ya. Justru karena itu, karena apa? Karena Allah menyiapkan segala sesuatu yang indah di surga, dan kita dituntut untuk merubah kodrat. Bukan hanya memiliki kodrat manusia yang beragama, tapi memiliki kodrat ilahi, ayatnya yang keempat tadi. Justru karena itu kita harus bersungguh-sungguh, ayatnya yang kelima. Harus dengan sungguh-sungguh, saudara perhatikan. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan kepada pengetahuan. Terus next ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Siapa yang menambahkan ini di dalam iman? Tuhan? Enggak, saudara dan saya yang harus menambahkan dalam iman kita itu hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi untuk merubah kodrat dari kodrat manusia yang hanya beragama, pindah dan masuk kepada kodrat ilahi, di mana kita akan menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya, yang kita kenal dengan lahir baru, enggak mudah. Amin. Ya, catat baik. Kalau yang di sini jemaat yang hadir ini, mereka pada perhatikan semua. Enggak mudah Bapak Ibu. Ada perjuangan, ada upaya. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam iman kita. Kita harus menambahkan ini. Dan yang menambahkan hal-hal itu bukan Tuhan. Yang enaknya ya, bukan Tuhan. Saudara yang harus menambahkan itu. Jadi kelahiran baru bukan terjadi secara mistik, roh Allah masuk terus tanpa sadar kita dipimpin. Enggak. Jadi harus ada perjuangan. Jadi dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa untuk mengenakan kodrat ilahi, untuk kita sungguh-sungguh hidup baru, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Tidak otomatis. Tidak terjadi secara otomatis. Sehingga ini perlu diluruskan hari-hari ini. Agar supaya ketika kita mau sungguh-sungguh hidup baru, lahir baru, sungguh-sungguh kita mengerti jalan hidup yang kita sudah pilih. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Nah, saudara perhatikan orang-orang Kristen yang ada di Eropa hari-hari ini. Injil dari sana, kebanyakan dari sana terus masuk ke Asia. Mestinya dong mereka harus bisa menjadi panutan contoh kita hari-hari ini. Tapi sekarang kenyataannya apa? Di Eropa, mana kekristenan? Apakah bertumbuh? Enggak. Kenapa? Karena mereka memiliki suatu pemahaman yang keliru tentang lahir baru. Salah satunya tentang hal ini. Berpikir bahwa di dalam Kristus bahwa sudah selesai segala sesuatu, Yesus sudah kerjakan di kayu salib dan kita tinggal menjalani kehidupan. Enggak. Sudah salah, tambah lagi negara mereka makmur, negara memfasilitasi, maka Tuhan nomor sekian. Tapi banyak Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, doktrin-doktrin dan pengajaran-pengajaran yang keliru bahkan sesat harus diluruskan hari-hari ini. Sayang kan saudara jadi orang Kristen, waktu saudara mati, saudara di pengadilan takhta suci, ternyata tempat saudara enggak disebutkan. Karena juga kami hamba Tuhan yang memberitakan itu ngawur, salah. Akhirnya semua jemaat dan hamba Tuhan meluncur masuk neraka. Nah, ini kan repot. Ya mungkin kalau
kalau saudara yang baru pertama kali selain cuma dipilih Hosana, Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali dengar khotbah saya, ini saudara pasti bingung. Saudara pasti punya sakit kepala hari ini. Tapi bagi jemaat di sini yang sudah mengikuti khotbah ini, khotbah saya tahun-tahun belakangan ini pasti ngerti karena semua ada kaitannya. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk lebih mau memahami hal-hal ini, ayo rajin-rajinlah ikut live streaming di sini. Amin. Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saya mau ngomong jujur ya pagi hari ini, dan Tuhan harus ngomong jujur, harus bicara jujur, harus bicara apa? Mau tahu apa yang saya mau katakan? Oke, dengar baik. Banyak di antara saudara yang hari ini sebenarnya belum mengerti. Paham? Masih banyak orang itu menganggap sudah lahir baru, menganggap sudah lahir baru, hidup baru, tapi pada hakikatnya belum. Kenapa? Ya karena kan belum berani untuk tinggalkan kenyamanan, belum berani mengambil resiko meninggalkan dunia dan ikut Yesus sungguh-sungguh. Belum berani, belum memahami apa itu hidup baru. Hidup baru adalah hidup yang ketika saudara mengambil sikap untuk jadi anak Tuhan dan ikut Kristus, hidup baru dalam Kristus, bukan hanya sekedar keluar dari air baptisan, tapi saudara masuk dalam perjuangan, berjuang untuk menjalani hidup, berjuang untuk merubah kontrak yang hanya sebatas kontrak orang yang beragama menjadi kontrak atau memiliki kontrak ilahi di mana menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Saya sudah bicara jujur Bapak Ibu. Sekarang terserah saudara-saudara mau terima, saudara mau nggak terima, tapi saya harap saudara terima supaya kita sama-sama bersolek. Amin. Nah, saya mau meluruskan juga sedikit. Hidup baru juga bukan sekedar kita dari agama A pindah ke agama B atau dari agama A masuk jadi orang Kristen. Belum jamin untuk saudara jadi hidup baru. Enggak ada. Karena ini memiliki juga banyak motivasi yang perlu diluruskan. Dan ini terjadi di kebanyakan gereja, di kebanyakan tempat, khususnya dalam gereja. Ada yang masuk Kristen karena cewek atau cowok, ya kan? Nah, yang begitu bertobat. Ada yang mau jadi Kristen karena materi, karena diiming-imingi apa? Ikut Yesus ada berkat, ikut Yesus ada mujizat, ikut Yesus ada. Itu soal nanti, tapi persoalannya ikut Yesus itu tanggung jawab, hidup yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau saudara baru pertama kali dengar khotbah di sini, saudara pasti bingung dan sakit kepala. Tapi inilah fakta, inilah firman yang sesungguhnya. Ikut Yesus itu gak main-main. Mau lahir baru harus berjuang, itu harus berjuang. Harus berjuang. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu, jangan salah untuk memahami perihal lahir baru atau hidup baru. Nah, hari ini walaupun kita enggak satu atap ibadah di ruangan yang sama, ada di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa bukan kebetulan firman Tuhan kita boleh dengar hari ini. Kita lupakan corona dulu, kita masalahkan hidup kita hari ini. Kita nggak tahu corona ini mau sampai kapan, mau sampai tahun depan, mau sampai kapan, itu urusan Tuhan. Tuhan yang izinkan semua terjadi. Amin. Hamba Tuhan juga saya mau katakan bijaksana dalam bergumul tentang corona. Jangan berdoa Tuhan angkat corona. Kalau Tuhan angkat corona, Tuhan mengingkari janjinya sendiri, firman-Nya. Karena Dia katakan menjelang zaman baru satu penyakit akan termasuk mungkin corona. Doa supaya kita mampu menghadapi ini. Jangan doa Tuhan angkat corona. Enggak. Kalau mau suruh angkat corona, angkat juga flu babi, angkat juga flu burung, angkat juga yang lain. Suruh angkat semua. Tapi enggak mungkin Tuhan melanggar apa yang Dia sudah sampaikan. Enggak mungkin. Karena ini sudah berdosa. Oke, kita kembali ke hidup baru. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kelahiran baru sekali lagi harus ada usaha. Ketika kita mengambil sikap, Tuhan aku mau jadi seperti ini, Tuhan aku mau ikut Engkau, aku mau melayani, aku mau untuk hidup menyenangkan, berjuang. Jangan kita membodohi diri kita sendiri.
Jangan kita menipu diri kita sendiri. Apa memang Tuhan nggak tahu saudara sedang menipu Tuhan? Tuhan tahu, cuma saya Tuhan nggak ngomong seperti zaman perjanjian baru. Hari ini kasih karunia berlaku, anugerah berlaku. Artinya hidup kita harus hidup yang bertanggung jawab bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup baru adalah hidup yang bertanggung jawab bagi Tuhan. Nah, untuk memahami ini, untuk memahami hal yang saya sampaikan, tadi saya katakan bahwa tidak secara otomatis, tapi kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Seperti orang kaya tadi, dia pulang dengan kecewa karena tidak mau menjadi murid, tidak mau dimuridkan. Nah, untuk menjadi murid saya sudah singgung dalam beberapa kesempatan yang lalu. Kita harus berani menanggalkan segala sesuatu. Dan untuk menanggalkan segala sesuatu ini, kita harus memiliki yang namanya kecerdasan roh. Untuk kita bisa memahami perkataan Kristus, untuk kita bisa memahami firman Tuhan, harus memiliki kecerdasan roh. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan roh? Kecerdasan roh adalah salah satunya kita memberi diri untuk setiap kehidupan kita. Pola pikir, berpikir kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita pasti benar. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, materi pagi hari ini panjang Bapak Ibu. Jadi kalau saudara rindu untuk mendengarkan kelanjutan materi ini, saudara nanti ikuti di laman atau fanpage-nya Gereja Pantekosta Indonesia, Hosana Ruteng NTT. Di situ di malam-malam hari Selasa, hari Kamis, cuma saya akan memberikan renungan malam. Seperti hari ini tema yang saya sampaikan, tema besar yang saya bawa dalam renungan-renungan adalah hidup kita harus beres di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah? Nah, ini akan kita bahas dalam renungan-renungan ke depan. Jadi singkatnya Bapak Ibu, kelahiran baru itu adalah hidup kita ibarat diformat lagi. Hidup yang dibaharui. Ingat, hidup kita singkat Bapak Ibu, 70-80 tahun. Kalaupun lebih ya 100 tahun. Masih kurang 100 tahun. 115 tahun. Masih kurang. Ya 120. Itu Alkitab katakan 120. Kalau ada itu pasti kita sudah nggak bisa mencapai. 120. Oke, 120 sekarang usia sudah dipotong. Tinggal berapa lama? Dan masalahnya kita nggak tahu akhir hidup kita kapan. Itu masalahnya. Tapi selama kita masih hidup, ayo kita berjuang. Kekristenan, hidup baru, lahir baru, bukan asal-asal jadi orang Kristen, tapi benar-benar hidup yang harus berjuang untuk memiliki karakter Kristus, mengenakan hidup Kristus dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, di kesempatan yang indah ini, jangan sampai kita menyesal pada akhir perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita menyesal. Mumpung kita masih hidup, ayo kita berubah. Yang tadinya kita mungkin hanya memiliki kodrat kehidupan orang yang beragama, sekarang mari kita berubah, pindah, masuk kepada kodrat hidup yang memiliki kodrat ilahi. Di mana ketika kita memiliki kehidupan yang berkodrat ilahi, artinya kita sedang diproses untuk menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara mau jadi saudara ketika berkata aku anak Tuhan, maka siaplah hidupmu untuk berjuang. Mari kita berubah, mari kita bertobat, mari kita sungguh-sungguh untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Hari demi hari kita berjuang untuk mengisi hidup baru kita, hidup yang sudah dibaharui, di mana kita hidup bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya rindu untuk kita mau kembali mengarahkan mata iman kita tertuju hanya kepada Yesus, karena hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang bagi Allah adalah manusia yang sempurna